kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, apa kabar hari ini? Dan mari saudara kita bersaat teduh, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami berterima kasih karena Tuhan telah membawa kami sampai pada hari ini. Dan sebelum kami masuki dunia kerja kami, kembali kami mau baca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dan kiranya firman yang akan kami baca, kami dengar, akan menjadi kekuatan untuk kami melangkah di hari ini. Sebab kami percaya firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, di Ayub pasal yang kelima pada ayat 17 dikatakan begini. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Saudara, adakah seorang anak yang tidak menerima didikan dari ayahnya atau orang tuanya? Saya pikir semua pasti pernah mengalami dan merasakannya. Amin. Karena terlalu bandelnya terkadang, ya kan, seseorang atau seorang anak sampai harus mengalami hajaran. Dan ketika orang tua menghajar kita dengan keras, bukan berarti bahwa mereka membenci dan tidak mengasihi kita. Di Amsal pasalnya yang ke-13 ayat 24 tertulis begini saudara. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Saudara, orang tua jasmani mendidik dan menghajar anaknya dengan tujuan untuk mendidiknya, ya kan? Untuk membuat anak itu memiliki kedisiplinan, ya kan? Tetapi juga menjadi anak yang patuh. Begitu juga dengan kita yang berstatus sebagai anak-anak Tuhan, harus mau dan rela untuk dididik, ditegur, dan dihajar oleh Tuhan Bapa kita. Karena itu, di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, ya Ibrani pasalnya yang ke-12, ya sebentar kita akan lihat Ibrani pasalnya yang ke-12 pada ayatnya yang ke-5 dan 6 ya. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 5 ya dan 6. Begini bunyinya saudara. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperintahkannya. Ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, namun yang perlu kita pahami,
kata hajaran ini bukanlah suatu pukulan yang didasari oleh perasaan marah atau benci, tetapi mengandung arti suatu tindakan disiplin yang membawa kita kepada kedewasaan. Memang untuk dapat masuk dalam didikan Tuhan ini tidaklah mudah, saudara, karena kita harus menaklukkan keinginan diri sendiri, khususnya yang menyangkut kedagingan kita. Didikan dan hajaran Tuhan itu memang sakit bagi daging kita, saudara. Tapi dengar baik, semua itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan sangat peduli dan mengasihi kita begitu rupa. Tuhan mendidik kita supaya kita tumbuh sebagai manusia-manusia rohani dan berkarakter seperti Kristus. Karena itu, jangan marah dan jangan kecewa jika kita sedang berada dalam didikan Tuhan. Sebaliknya, tetaplah berpegang teguh pada ketetapan-ketetapannya. Amin. Milikilah penyerahan diri kepada Tuhan dan mohon pimpinan Roh Kudus senantiasa, karena Dialah yang akan memampukan kita untuk melewati semuanya itu. Di Ayub pasalnya yang kelima, pada ayat 18 dikatakan, karena Dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Kalau hari ini engkau berada dalam hajaran Tuhan, didikan Tuhan, entah itu berupa masalah, pergumulan, yakinlah bahwa di balik semuanya itu ada tersimpan berkat yang Tuhan sediakan bagi kita, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat, kita dengar. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Sebab itu saya mau katakan, tetap sabar, tetap patuh, taat, dan setia. Pegang janji firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih hari ini kami boleh diingatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kami pun dididik dan dihajar oleh Tuhan sendiri untuk membentuk karakter kami dan untuk mendisiplinkan rohani kami sehingga kami menjadi dewasa rohani. Dan kiranya Roh Kudus yang selalu memberikan kami kekuatan di saat kami sedang berhadapan dengan didikan dan hajarannya Tuhan. Berkati seluruh subscriber dan seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada. Hari ini dalam tugas dan kerja mereka Engkau melindungi, Engkau menyertai. Engkau berikan kesuksesan kepada mereka. Tuhan selalu beserta dengan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah